Kawan-kawan, jumpa lagi kita untuk menonton sebuah alur film berjudul Strangle. Film ini menceritakan lika-liku hidup seorang gadis yang memiliki kekuatan supranatural. Yuk kita ikuti sampai selesai. Strangle. Di awal film diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Lilian. Sebut saja gadis super, saat itu sedang berada di perpustakaan. Sedang mencari bahan-bahan untuk tugas sekolahnya. Saat sedang asyik membaca, tiba-tiba dia berhalunasi. Dalam bayangannya sepertinya, ada beberapa orang bertopeng yang sedang mengintainya. Kemudian bayangan yang berupa segerombolan penyerang bertopeng yang menyerangnya. Secara refleks, dia menangkal serangan demi serangan yang ditujukan kepadanya. Ternyata gadis tersebut bukanlah gadis sembarangan, dan ilmu bela diri yang dimilikinya dapat mengalahkan semua makhluk bertopeng tersebut. Setelah pertarungan tersebut, tiba-tiba muncul sebuah pintu ajaib dari balik dinding bangunan tersebut. Gadis tersebut perlahan mendekatinya dan memberanikan diri untuk memasuki pintu ajaib. Kemudian muncul penampakan makhluk aneh menyerupai asap dan memanggil gadis itu untuk mendekat. Nampak makhluk itu telah menerapkan ilmu yang mengandung kekuatan super kepada gadis itu. Setelah selesai prosesi itu, tiba-tiba dia tersadar bahwa dia saat itu sedang berada dalam kelas. Namun anehnya keberadaan kelas saat itu sangat kacau. Tiba-tiba guru kelas melemparkan kapur ke arah gadis yang baru sadar itu dan dia dengan santai dapat menangkis kapur itu dengan cepat dan guru kelas itu menjadi tegang. Akhirnya, kapur itu mengenai dinding ruang belajar dan anehnya dinding itu langsung retak. Rupanya pantulan dari kapur yang menyentuh tangan gadis itu telah mengandung tenaga dalam yang dahsyat. Kejadian itu menyebabkan teman-teman sekelasnya dan gurunya sangat takut dengan kekuatan gadis itu. Akhirnya, akibat kerusakan yang dilakukan oleh gadis itu, ia dihukum oleh wali kelasnya untuk berdiri di tengah lapangan di bawah terik matahari. Saat guru itu bertanya kepada si gadis itu, bagaimana ia dapat membuat kerusakan yang begitu besar di kelas. Tiba-tiba ada seorang siswa yang melempar bola basket tepat ke arah kepala si pak guru. Si gadis dengan refleks mendorong guru itu untuk menghindarinya dengan cepat, kemudian gadis itu meninju bola basket hingga tembus. Sedangkan si pak guru terpental karena dorongan si gadis. Namun sayang gadis itu tetap diskorsing dari sekolah selama beberapa minggu. Keputusan sekolah tersebut benar-benar membuat gadis itu marah dan kesal. Gadis itu keluar dengan menendang pintu ruang kepala sekolah. Pintu besi pagar sekolah juga menjadi sasaran. Pagar sekolah yang berupa besi besar. Bagi gadis itu dengan mudah dibengkokkannya dan membuat penjaga gerbang marah. Gadis itu meski sedang kesal, namun tetap suka menolong orang. Saat si Nanap yang menggunakan alat penopang tubuh menyeberang jalan dan hampir tertabrak bus, dia menghentikan bus itu dengan kekuatannya dan menolong si nenek menyeberang jalan dengan selamat. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kepada orang tuanya perihal kekuatan yang dimilikinya yang menyebabkan dia diskor dari sekolah. Sayangnya orang tuanya tidak percaya. Hal itu benar-benar membuat si gadis itu sedih untuk memastikan kebenarannya. Orang tua si gadis kemudian datang kepada kepala sekolah. Namun keputusan kepala sekolah ternyata benar. Akhirnya gadis itu pergi jalan-jalan keluar kota berkunjung ke rumah neneknya. Mungkin hanya neneknya yang bisa mengerti apa yang dialaminya sekarang saat sampai di sana. Ternyata sang nenek sedang asyik bermain mahjong bersama teman-temannya dan sang nenek pun terkejut melihat cucunya datang tanpa memberitahu. Beberapa hari kemudian saat gadis itu sedang berjalan menuju toko, tiba-tiba ia melihat ada penjahat sedang mengagasak barang di toko itu. Perampok itu tahu bahwa dirinya telah diamati oleh gadis itu dan laki-laki itu mengancamnya. Tak lama kemudian, gadis itu langsung mengeluarkan botol dari saku celananya dan melemparkannya ke arah perampok itu, membuat perampok itu lari tunggang langgang.
Saat gadis itu sedang asik mengobrol dengan seorang anak laki-laki yang masih kecil, tiba-tiba ia dipukul dengan besi oleh beberapa orang preman di daerah itu. Ternyata mereka adalah teman-teman pencuri di toko itu saat para preman itu ingin menghajar anak kecil. Tiba-tiba muncul seorang pemuda yang sedang membawa sayur-sayuran mencegah mereka. Saat para preman itu ingin memukul pemuda dan anak kecil itu, tiba-tiba gadis sakti tersadar dari pingsannya dan menangkap besi yang hendak diarahkan ke pemuda itu. Kemudian terjadilah perkelahian antara gadis itu dengan para preman. Semua preman itu dihajar oleh gadis itu. Lily pun kembali ke rumah Nanak dan mereka sedang makan malam bersama. Pemuda itu ternyata kakak dari si anak kecil itu. Tiba-tiba, Nanak itu memberikan sesuatu kepada pemuda itu, sebuah kotak berwarna hitam, untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah melihat isi kotak itu, pemuda itu pun merasa sedih. Semula barang itu dicuri dari bosnya untuk biaya pengobatan adiknya, kali ini harus dikembalikan. Setelah makan malam selesai, mereka pun langsung membersihkan meja makan dan sebagainya, sedangkan si anak kecil tampak tertidur di meja makan saat membersihkan meja makan. Gadis itu pun menceritakan kepada neneknya tentang kemampuan supranatural yang dimilikinya dan kembarannya dia di dunia lain. Adegan selanjutnya, nampak pemuda sedang dimarahi oleh seorang bos mafia. Dalam kondisi terikat, sang pemuda hanya mendengarkan dan gelisah, kemudian sang pemuda disiksa oleh anak buah bos mafia tersebut. Pemuda itu mencoba memberontak namun percuma, sang pemuda tak bisa berbuat banyak melawan gerombolan anak buahnya. Sesaat kemudian, nampak sang gadis mendatangi si anak kecil yang tengah duduk di kursi sendirian dan setelah cukup lama bercerita, si anak pun tertidur pulas di pundak sang gadis. Sang gadis pun merasa sedih mendengar semua cerita dari si anak itu hidup hanya dengan kakaknya dan neneknya sejak kecil dan orang tuanya sudah tidak ada. Kemudian dia membawa anak kecil itu ke kamarnya. Keesokan harinya saat matahari terbit, si anak kecil itu membawa si gadis ke sebuah kamar yang penuh dengan foto-foto. Dia terkejutnya melihat foto dirinya dan si anak kecil serta kakaknya waktu kecil tertempel di dinding kamar. Mereka menduga kemungkinan mereka bertiga adalah adik kakak yang terpisah sejak kecil. Kembali ke si pemuda. Ternyata pemuda itu disiksa dan ia disuruh bekerja sebagai kuli angkut di pelabuhan bos mafia. Ayah si gadis itu mengikutinya ke desa tempat neneknya berada dan mencoba menjelaskan pelan-pelan kepada anaknya atau gadis sakti tersebut bahwa sebenarnya dia bukanlah anak kandung ayahnya dan yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa anak laki-laki dan pemuda itu adalah saudara kandungnya. Gadis itu kembali ke pemuda, ternyata setelah bekerja pada sore hari di pelabuhan pemuda, dia bekerja pada malam hari di sebuah bar untuk mendapatkan uang tambahan. Tiba-tiba pemuda itu menerima telepon yang mengatakan bahwa anak kecil itu sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian pemuda itu langsung pergi ke rumah sakit. Pemuda itu memberitahu gadis itu bahwa anak kecil itu telah menderita penyakit yang sangat serius sejak lama. Sehingga pemuda itu bekerja keras untuk mengumpulkan uang untuk pengobatan anak itu. Pemuda itu mengatakan bahwa dia pernah mencuri dari pabrik bos mafia untuk biaya berobat si anak itu. Setelah mendengar cerita dari pemuda itu, gadis itu merasa sangat sedih. Kemudian pemuda itu meninggalkan gadis itu untuk kembali bekerja. Gadis itu selalu menemani anak laki-laki itu ke rumah sakit dan terus memberi semangat agar dia cepat pulih. Kemudian gadis itu melakukan panggilan video kepada pemuda tersebut untuk memperlihatkan perkembangan pengobatan anak laki-laki yang sedang dirawat. Saat pulang kerja dan sudah menerima gajinya, pemuda itu pulang dengan berjalan kaki sambil menyeberangi jembatan.
Tiba-tiba ada segerombolan orang yang menghalangi jalan pemuda itu. Ternyata, yang menghalangi jalan pemuda itu adalah segerombolan preman yang ingin merampok pemuda itu. Akhirnya pemuda itu babak belur dipukuli dan uangnya diambil oleh para preman itu. Pemuda itu merasa sedih karena uang untuk biaya pengobatan anak laki-laki itu telah hilang dirampok oleh segerombolan preman itu. Kemudian malamnya saat sedang bekerja di bar, ia melihat brosur pertandingan panco dan hadiahnya cukup besar. Pemuda itu langsung berpikir untuk mengikuti perlombaan itu. Gadis itu menunggu pemuda itu di gang samping rumah sakit. Ternyata gadis itu juga tahu tentang pertandingan panco itu. Gadis itu menyuruh pemuda itu untuk mengikuti perlombaan panco dan hadiahnya cukup besar, kata gadis itu. Kemudian pemuda itu setuju dan mereka pun mulai berlatih bersama. Mereka berdua saling mengadu kekuatan panco mereka. Setelah selesai berlatih, mereka pun pergi ke tempat berlangsungnya pertandingan panco. Saat mereka yang sedang bertarung, kekuatan lengan mereka pun disandingkan untuk adu kekuatan. Peserta yang lain berbadan besar dan sangat kuat membuat nyali pemuda itu berdegup kencang. Ternyata di balik pertandingan panco itu, ada seorang bos mafia yang menjadi panitia penyelenggara. Sepertinya bos mafia ini ingin mencari pengawal yang kuat untuk menemaninya kemanapun ia pergi. Kembali ke arena pertandingan, beberapa peserta memamerkan kekuatan tangan mereka, sedangkan pemuda dan gadis itu hanya duduk di kursi penonton. Sepertinya pemuda itu tidak berani untuk bertanding. Setelah berpikir panjang, gadis itu pun memberanikan diri untuk naik ke arena pertandingan. Penonton pun terkejut dan ada yang menertawakan kekonyolan yang dilakukan gadis itu dan lawannya sangat meremehkan gadis itu. Setelah wasit memberikan aba-aba kepada kedua peserta, tak butuh waktu lama dan keringat lawan si gadis itu langsung bercucuran. Semua penonton pun kaget dan takjub dengan kekuatan yang dimiliki si gadis itu. Seketika mereka terdiam dan si gadis dengan senyum indahnya menatap ke arah wasit dan lawannya. Dalam pertandingan demi pertandingan, si gadis berhasil mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Melihat kejadian tersebut, sang bos mafia pun bertanya kepada anak buahnya, siapakah sebenarnya si gadis jagoan itu? Kemudian anak buahnya tersebut menceritakan bahwa si gadis itu adalah teman dari si pemuda yang dulu pernah mencari masalah dengan si bos mafia tersebut. Dengan sangat marah, si bos mafia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan si gadis dan si pemuda itu. Saat si pemuda pulang dari membeli makanan, ia langsung dihadang oleh anak buah si mafia. Si pemuda pun terkepung dan tak bisa lari. Tanpa basa-basi lagi, para preman itu langsung membawa si pemuda itu ke tempat bos mafia yang sudah menunggu di markas mereka. Sesampainya di markas mereka, pemuda itu langsung dihajar di depan bos mafia itu. Kemudian dia bertanya tentang gadis yang memenangkan pertandingan panco kemarin itu. Pemuda itu menjawab bahwa dia tidak tahu jika gadis itu memiliki kekuatan super yang sangat kuat. Tetapi bos mafia itu tidak mempercayainya. Si bos itu meminta kepada si pemuda agar nanti saat final si gadis diminta untuk mengalah kepada lawannya, jika tidak dia akan menyakiti adiknya yang sedang dirawat. Ia pun pulang sambil terhuyung-huyung di sepanjang jalan. Kemudian dia bertemu dengan gadis sakti itu. Melihat wajah pemuda itu lebam-lebam, gadis itu bertanya apa yang telah terjadi padamu. Lalu pemuda itu menjelaskan bahwa ia terjatuh di ujung jalan. Gadis itu tidak percaya. Kemudian dia mengajak pemuda itu untuk masuk ke sebuah ruangan, karena hari itu adalah ulang tahun si pemuda. Ternyata gadis itu menunjukkan sebuah pohon harapan. Masih ada harapan yang akan segera terwujud. Dia akan memenangkan hadiah pada final panco esok hari. Si pemuda kemudian menyampaikan keinginan si bosnya, yakni untuk mengalah pada final pertandingan panco. Tentu saja si gadis tidak mau.
Esoknya si gadis tetap akan mengikuti pertandingan panco itu. Akhirnya pertandingan final pun berlangsung. Gadis itu akan berhadapan dengan orang negro yang sangat kuat. Saat wasit memanggil kedua peserta tersebut dan pertandingan panco pun dimulai, semula dia memikirkan keinginan si bos mafia itu. Tapi karena memikirkan hadiahnya dia bertanding secara sungguh-sungguh. Tanpa waktu lama dan si orang negro pun dibuat tidak berkutit dan pertandingan dimenangkan oleh si gadis. Si bos mafia yang kecewa berencana menghabisi si bocah yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun rencana ini ketahui oleh si pemuda, si bocah langsung dibawa pergi dari rumah sakit. Namun di tengah pelariannya bersama si bocah, tiba-tiba dia dihadang lagi oleh anak buah si mafia. Akhirnya si bocah berhasil dibawa oleh mereka dan si pemuda lagi-lagi tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menyesal mengapa dia tidak bisa menyelamatkan si bocah dari penyergapan anak buah si mafia. Setelah memenangkan pertandingan, si gadis pulang ke rumah dengan membawa medali dan uang yang dimenangkannya. Dengan uang itu mereka akan menengok si bocah kecil yang sedang dirawat. Namun si pemuda tidak terlihat kecewa karena dia tidak menuruti keinginan si bos itu. Kemudian dia memberitahu si gadis bahwa si bocah telah diculik oleh si bos mafia. Amarah si gadis pun memuncak. Maka tak lama kemudian si gadis langsung beraksi dan menghampiri markas si bos mafia. Seketika beberapa penjaga di pintu depan dipukuli oleh gadis sakti itu. Seketika beberapa orang satpam yang ada di pintu depan dipukuli oleh gadis sakti, sehingga terjadilah perkelahian yang dahsyat antara gadis sakti dengan para anggota mafia. Setelah membabat habis para satpam yang ada di depan gadis sakti pun langsung masuk ke dalam untuk mencari anak yang diculik tersebut. Kemudian bos mafia tersebut memerintahkan salah satu pengawal terkuatnya untuk menahan gadis sakti. Mereka pun langsung bertarung dan ternyata para pengawal bos mafia tersebut bukanlah tandingan gadis sakti. Serangan dan penusukan tersebut dapat ditanggulangi dengan mudah oleh gadis sakti. Akhirnya serangan satpam tersebut berhasil dipatahkan dan satpam tersebut langsung dipukuli. Ternyata bos mafia tersebut berhasil kabur lewat pintu belakang. Melihat ruangan belakang kosong, gadis sakti pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Kemudian sesampainya di rumah, gadis sakti pingsan karena kelelahan. Hal itu diketahui oleh sang nenek. Sang nenek sangat terkejut melihat cucunya pulang dalam keadaan memar dan tidak sadarkan diri. Saat ia pingsan, gadis itu kembali masuk ke dalam sebuah kamar yang dihuni oleh makhluk aneh di sekolah. Ternyata makhluk aneh itu akan menambah kekuatan bagi gadis ajaib itu dan gadis itu pun dengan senang hati menerima kekuatan itu agar ia dapat menyelamatkan anak laki-laki yang diculik itu. Ternyata makhluk itu adalah saudara kembar gadis itu. Dengan kata lain, sudah sepantasnya ia memberikan kekuatannya kepada gadis itu agar ia dapat menjaga dirinya sendiri dan berbuat baik untuk menolong sesama. Tiba-tiba gadis itu terbangun dan sang nenek pula langsung menenangkan gadis itu. Kemudian gadis itu menceritakan kepada sang nenek apa yang telah terjadi padanya hingga ia terus-menerus diskors dari sekolah. Sang nenek pun bersikap menenangkan dengan mengatakan bahwa orang yang ada dalam mimpimu itu adalah saudara kembarmu di dunia lain dan ia akan selalu menjagamu. Adegan kembali kepada pemuda itu. Diam-diam pemuda itu memberanikan diri untuk menghabisi gerombolan preman yang telah menculik anak laki-laki itu. Diam-diam ia mengikuti salah satu dari mereka. Para preman itu menuju markas mereka. Sesampainya di markas, pemuda itu langsung menyerang mereka secara membabi buta. Mereka pun dihajar habis-habisan oleh pemuda itu. Ternyata ia juga jago bela diri. Dia meminta kepada si bos untuk membebaskan adiknya. Ternyata dia ada di lantai atas dalam kondisi terikat. Si bos mafia keluar tanpa basa-basi. Ia memerintahkan pengawal wanitanya untuk menghabisi pemuda itu. Dan terjadilah perkelahian.
Namun ia bukan lawan yang sepadan, dia benar-benar jagoan. Saat wanita itu hendak menghabisi pemuda itu, tiba-tiba gadis itu yang sudah bertambah kuat muncul dan melawannya. Kemudian si pemuda segera membebaskan adiknya. Merasa akan kalah, si bos Muffin langsung kabur menggunakan bus gadis itu pun melanjutkan perkelahian dengan anak buah sang bos. Tak berlangsung lama, gadis itu berhasil mengalahkannya. Kemudian dia mengejar si bos mafia yang kabur pakai bus tersebut. Para mafia yang ada di bus langsung dihajar semua. Namun sempat dia juga terpental keluar. Setelah anak buahnya dibantai, tinggal sang bos yang mengemudikan bus dan hendak menabrak si gadis itu dengan busnya. Si gadis segera menghadang dengan kekuatan supernya. Bus itu tersentak membuat si bos mafia kesakitan. Kemudian mobil itu pun hancur hanya dengan sekali tendangan oleh gadis sakti. Sang bos mafia pun kemudian ditarik keluar dari bus dan akhirnya dia pun tewas. Di akhir cerita, terlihat pertemuan ketiga tokoh tersebut sebagai saudara kandung yang telah lama terpisahkan. Kekuatan yang dianugerahkan sang pencipta dipergunakan untuk menolong sesama, bukan untuk menghancurkan. Gadis yang bernama Lali itu pun kembali ke sekolah sebagai murid biasa untuk masa depannya yang masih panjang. Terima kasih sudah menonton. Tidak lupa juga tolong tekan tombol like dan subscribe. Gratis kok.